Referensi dalam karya ilmiah. Referensi merupakan tulisan yang di dalamnya memiliki informasi yang ada di dalam buku yang buku tersebut ditinjau dan dapat dinilai berdasarkan kepada sumber penulisnya. Fungsi referensi yang pertama menunjukkan penilaian penggunaan sumber data, yang kedua memperkuat pembuktian dan kejujuran penulis, yang ketiga memperkuat argumentasi, yang keempat menunjukkan kualitas karya ilmiah. Aturan pengutipan pada karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu footnote. Footnote atau catatan kaki. Catatan kaki atau footnote dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Bagian kaki halaman terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan. Contoh penulisan footnote yaitu ALT ditambah CTRL ditambah F. Cara pengutipan footnote diambil dari buku. 1. Pengarang, nama pengarang, judul buku, buka kurung kota penerbit, (2) nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman, titik. 2/3 pengarang. Nama pengarang 1, nama pengarang 2, nama pengarang 3, SDA. Banyak pengarang. Hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan, nama pengarang lain diganti dengan ETAL, titik. Diambil dari artikel, yaitu dari jurnal atau majalah ilmiah. Cara penulisannya nama pengarang, tanda kutip judul artikel, nama jurnal, edisi jurnal, buka kurung bulan terbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman, titik. Diambil dari artikel dari koran atau majalah. Cara penulisannya nama pengarang artikel, tanda kutip judul artikel, nama media, tanggal terbit, tahun, halaman, titik. Diambil dari artikel dari internet. Caranya nama penulis, tanda kutip judul artikel, alamat lengkap internet, buka kurung, tanggal akses, tutup kurung, titik. Diambil dari skripsi, tesis, atau disertasi. Caranya, nama penulis, tanda kutip judul skripsi, tesis, atau disertasi, buka kurung, level karya, fakultas dan universitas, nama kota, tahun terbit, halaman, titik. Yang kedua yaitu body note. Body note adalah catatan tubuh. Dilakukan ketika penulisan mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Cara membuat body note di Word, pilih tab menu referensi, insert citation, add new source. Cara pengutipan body note yang pertama diambil dari buku. 1. Pengarang. Caranya yaitu buka kurung nama belakang pengarang, tahun terbit, (2) halaman, tutup kurung. 2/3 pengarang. Buka kurung nama belakang pengarang 1 dan 2, tahun terbit, (2) halaman, tutup kurung. Diambil dari jurnal. Caranya yaitu buka kurung nama belakang pengarang, nama jurnal, nomor, bulan, tahun terbit, (2) halaman, tutup kurung. Diambil dari artikel dari jurnal, yaitu buka kurung nama belakang pengarang, nama jurnal, nomor, bulan, tahun terbit, halaman. Diambil dari koran atau majalah. Buka kurung nama pengarang, nama koran, tanggal, bulan, dan tahun, tutup kurung. Diambil dari skripsi, tesis, atau disertasi. Caranya yaitu buka kurung nama pengarang,
skripsi, tesis, atau disertasi, tahun terbit, (2) halaman, (titik). Yang ketiga yaitu EndNote. EndNote merupakan bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, tempatnya sebelum daftar pustaka. Teknik penulisannya sama dengan footnote. Perbedaannya, EndNote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis. Cara membuat EndNote: buka lembar kerja Word, arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi, kemudian tab reference, pilih Insert EndNote. Yang kedua, kursor akan berpindah pada bagian untuk mengetik isi. EndNote secara otomatis Word akan menempatkan isi footnote di akhir per halaman, sedangkan EndNote di akhir dokumen atau skripsi atau jurnal. Bila tidak ingin mencantumkan EndNote secara otomatis, bisa dilakukan secara manual dengan mengetikkan sumber satu persatu. Penulisan referensi dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu format American Psychological Association atau APA. Aturan penulisannya yaitu metode 1 dari 3. Gunakan nama belakang penulis untuk membuat entry daftar referensi. Ikuti nama belakang penulis dengan koma, kemudian cantumkan inisial nama dengan nama tengahnya. Yang kedua, tempatkan tahun dalam tanda kurung dan dilanjutkan dengan titik. Selanjutnya, ketikkan judul dalam teks miring. Penggunaan huruf besar pada kata pertama setelah tanda titik 2. Selanjutnya, tambahkan kota penerbitan, koma, dan singkatkan negara. Bagian setelah itu masukkan titik 2 setelah nama penerbit. Selanjutnya, masukkan nomor edisi di dalam tanda kurung. Cantumkan informasi edisi buku sebelum titik akhir pada judul buku. Selanjutnya, cantumkan nama penerjemahan setelah judul buku jika ada. Yang terakhir, buat kutipan dalam teks yang memuat informasi rujukan. Yang kedua yaitu membuat bibliografi artikel jurnal. Awali dengan nama belakang penulis, tambahkan tahun terbit dalam kurung, masukkan judul artikel dengan tulisan miring setelah tahun terbit, titik, tambahkan nama jurnal dalam teks miring, masukkan nomor volume dalam teks miring, tambahkan koma, kemudian ketik nomor halaman artikel, tambahkan nomor DOI jika tersedia, gunakan tautan web dengan menambahkan kata diakses dari. Metode 3 dari 3. Gunakan nama penulis, tanggal dan judul esai, kemudian tambahkan nama buku, tambahkan kata in atau dalam dan nama para editor, diikuti oleh koma dan judul buku. Kita perlu mengutip disertasi seperti buku, tetapi tambahan frase disertasi tidak diterbitkan dalam tanda kurung setelah judul jika disertasi tidak diterbitkan. Setelah itu masukkan nama instansi, koma, dan lokasinya. Selanjutnya, jika disertasi diterbitkan, cantumkan disertasi doktor, tanda titik, koma, diakses dari serta membutuhkan nomor urutan. Selanjutnya, tambahkan nama organisasi sebagai pengantin nama individu. Selanjutnya, tambahkan URL di akhir kutipan untuk halaman web, cantumkan nama penulis dan tanggal penerbit terlebih dahulu. Yang terakhir, tambahkan kutipan dalam teks ke kalimat yang dikutip. Format model Language Association atau MLA. Untuk menulis citasi dengan MLA ada dua komponen utama yang harus dimasukkan. Yang pertama, daftar pustaka. Yang kedua, index citation. Aturan penulisan daftar pustaka gaya MLL. Penulis artikel, judul artikel, titik, judul utama, koma, penulis artikel lainnya, koma, edisi nomor, koma, penerbit, koma, tanggal publikasi, koma, tempat publikasi, titik.
Selanjutnya itu format Van Chauver. Cara penulisannya, yang pertama itu in-text citation, yang kedua daftar pustaka. Format Harvard. Yang pertama in-text citation, yaitu ciri khas dari penulis daftar pustaka ini adalah adanya sitasi dalam teks yang memiliki format penulis tahun atau penulis tahun atau halaman. Yang kedua, daftar pustaka diurutkan sesuai alfabet. Jika sumber yang dapat tidak memiliki penulis, maka judul bisa digunakan sebagai huruf pertama penulis. Cara penulisan yaitu diambil dari buku. Jika dua orang penulis, nama terakhir penulis pertama, nama terakhir penulis kedua, nama depan inisial. Baba dalam buku. Nama terakhir, inisial nama depan, titik, buka kurung tahun publikasi, tutup kurung titik, judul bab, titik in, titik 2, nama terakhir, inisial, nama depan, ed, titik, judul buku, titik, edisi buku, titik, kota penerbit, titik 2, penerbit, halaman, titik.